Pernahkah kamu merasakan hatimu terbenam dalam kesedihan, di mana setiap langkah terasa berat, dan dunia seakan runtuh di depan mata? Namun, tahukah kamu bahwa di balik kesedihan, terdapat kekuatan dan kebijaksanaan yang tersembunyi? Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 rahasia tentang kesedihan dan bagaimana kita dapat mengubahnya menjadi kekuatan yang membangkitkan. Dengan merangkul kesedihan, kita dapat menemukan potensi yang tak terduga dalam diri kita. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana cara melihat kesedihan sebagai alat untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi. 1. Kesedihan adalah bukti kehidupan. Kesedihan adalah sebuah penanda bahwa kita masih hidup dan memiliki rasa peduli yang mendalam terhadap sesuatu. Saat kita merasa terpuruk karena kehilangan sesuatu yang berharga, bahkan mungkin orang terkasih, itu menunjukkan bahwa emosi cinta dan kasih sayang masih hadir dalam hati kita. Kesedihan adalah sinyal bahwa kita masih mampu merasakan emosi yang mendalam dan kompleks. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kesedihan adalah bagian alami dari perjalanan manusia, dan merupakan bukti bahwa kita masih hidup, serta terhubung dengan dunia di sekitar kita. 2. Kesedihan memiliki kekuatan untuk membuka pintu kesadaran, memungkinkan kita melihat dunia dengan lebih jernih dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Misalkan, ketika kita mengalami kesedihan karena kegagalan, itu bisa menjadi pemicu untuk melakukan perbaikan diri. Dalam proses ini, kita dapat menemukan kekurangan dan area yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan kesedihan sebagai kesempatan untuk merenungkan diri sendiri dan menemukan pelajaran yang bisa diambil untuk pertumbuhan dan perubahan positif. 3. Kesedihan memperkuat ketahanan. Saat kita menghadapi dan melewati masa-masa kesedihan, kita tumbuh lebih kuat dalam menghadapi rintangan di masa depan. Misalkan, ketika kita berhasil bangkit dari kesedihan setelah kehilangan sesuatu yang penting, kita akan menjadi lebih tangguh dan kuat dalam menghadapi situasi sulit di masa mendatang. Dengan menghadapi kesedihan dengan berani, kita memperlakukan itu sebagai latihan untuk memperkuat diri kita. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat ketahanan mental dan emosional kita, sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. 4. Kesedihan dapat memicu inspirasi. Kesedihan seringkali menjadi sumber inspirasi bagi seseorang seperti seniman, penulis, dan musisi untuk menciptakan karya yang mendalam. Contoh yang nyata adalah banyaknya lagu dan puisi yang lahir dari rasa sedih dan mampu menyentuh hati banyak orang. Untuk mengatasi kesedihan, kita dapat mengalirkannya melalui karya kreatif. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengekspresikan perasaan kita, tetapi juga menciptakan sesuatu yang bermakna dari pengalaman tersebut. 5. Kesedihan mempererat hubungan. Kesedihan memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan antara kita dan orang lain. Saat kita berbagi kesedihan dengan orang lain, itu bisa memperkuat hubungan dan membangun rasa saling percaya. Misalkan, ketika kita menceritakan kesedihan kita kepada teman, sahabat, atau keluarga, kita akan merasa lebih terkoneksi dan mendapatkan dukungan emosional yang sangat berarti. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berbagi kesedihanmu dengan orang yang kamu percaya. Dengan berbagi, bukan hanya kita mendapatkan dukungan, tetapi juga mempererat ikatan emosional kita dengan orang-orang di sekitar kita. 6. Kesedihan mendorong pertumbuhan. Kesedihan memiliki kekuatan untuk mendorong pertumbuhan pribadi. Saat kita merasakan kesedihan yang mendalam, itu bisa menjadi pemicu untuk mencari makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Misalkan, ketika kita mengalami kesedihan yang melanda, mungkin kita akan mulai mempertanyakan makna hidup kita dan mencari tujuan hidup yang lebih berarti dan memuaskan. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan kesedihan sebagai kesempatan untuk merenungkan makna hidup dan mencari tujuan yang lebih mendalam. Dengan demikian, kesedihan dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan pribadi dan perkembangan spiritual.
7. Kesedihan adalah guru. Kesedihan memiliki peran sebagai guru dalam hidup kita. Saat kita merasakannya, kesedihan mengajari kita tentang empati, kasih sayang, dan kekuatan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Misalkan, ketika kita merasakan kesedihan, kita mungkin lebih memahami perasaan orang lain yang sedang mengalami kesedihan, dan merasa ingin membantu mereka. Oleh karena itu, gunakanlah pengalaman kesedihanmu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih empati dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kesedihan bukan hanya menjadi beban, tetapi juga menjadi peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik sebagai individu. 8. Kesedihan adalah bagian dari keseimbangan. Dalam perjalanan hidup ini, kita mengalami berbagai emosi. Di antaranya adalah kesedihan dan kebahagiaan. Dua perasaan tersebut seperti dua sisi dari sebuah koin yang sama, membentuk keseimbangan yang penting bagi kita. Ketika kita merasa begitu bahagia dan di puncak kegembiraan, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kesedihan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengalaman manusia. Kedua emosi tersebut saling melengkapi, membantu kita untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Jadi, saat kita sedang merasa sangat bahagia, kita perlu memiliki kesadaran bahwa kesedihan juga akan datang suatu saat. Ini membantu kita untuk tidak terlalu terlena dalam kebahagiaan semata, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kesedihan dengan sikap yang lapang dada. 9. Kesedihan adalah kekuatan. Kesedihan bukanlah hanya sebuah beban, tetapi juga sebuah sumber kekuatan yang potensial. Meskipun seringkali dianggap sebagai emosi yang negatif, kesedihan sebenarnya dapat menjadi dorongan yang kuat untuk mencapai perubahan positif dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesedihan, misalnya karena gagal mencapai tujuan yang diinginkan, kita dapat memanfaatkannya sebagai motivasi untuk bergerak maju. Kesedihan bisa menjadi pendorong yang memotivasi kita untuk bekerja lebih keras, serta untuk mengevaluasi kembali langkah-langkah yang telah diambil, dan untuk mengarahkan energi kita ke arah yang lebih positif. Jadi, ketika kita merasakan kekecewaan karena kegagalan, kita bisa menggunakan kesedihan itu sebagai alat untuk merefleksikan diri, mengevaluasi apa yang bisa kita perbaiki, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan di masa depan. 10. Kesedihan adalah hadiah. Saat kita melalui masa-masa sedih, itu seolah memberikan kita sebuah kaca pembesar untuk menghargai momen-momen kebahagiaan yang mungkin sebelumnya terlewatkan. Misalkan, ketika kita berhasil melewati masa kesedihan dan merasakan kebahagiaan yang mendalam, kita menjadi lebih berpikiran terbuka dan menghargai nilai dari momen-momen bahagia tersebut. Dengan demikian, kita bisa belajar untuk tidak menganggap remeh kebahagiaan yang ada dan menyadari betapa berharganya setiap momen yang kita alami. Sebagai penutup dari video ini, mari kita ingat bahwa kesedihan bukanlah akhir, tetapi awal dari kekuatan dan kebijaksanaan. Dengan merangkulnya, kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh dan penuh kasih. Ingatlah, di setiap air mata terdapat kekuatan tersembunyi, yang dapat kita manfaatkan untuk bangkit dan bersinar lebih terang dalam hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga video ini membawa inspirasi dan semangat bagi kita semua.